Tiga bantahan Ibunda Pegi, yakin anaknya tak terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Ibunda Pegi Setiawan alias Perong, Kartini, meyakini betul bahwa sang anak tak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kartini sempat menemui Pegi pasca penangkapan di Mapolda Jawa Barat. Ia menanyakan kebenaran terkait keterlibatan Pegi dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Pegi menjawab bahwa dirinya bukan orang yang selama ini menjadi DPO polisi. Setelah ditangkap, Pegi pun langsung ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jabar. Kartini tak terima dengan penetapan tersangka oleh polisi. Berikut bantahan-bantahan yang diutarakan Kartini terkait penangkapan Pegi. 1. Tak sesuai dengan ciri-ciri DPO. Kartini membantah bahwa foto Pegi yang beredar luas di media sosial merupakan wajah anaknya. Selain itu, ciri-ciri pelaku DPO yang diumumkan polisi berbeda dengan yang dimiliki Pegi. Anak saya mah kulitnya hitam, gelap, pendek, rambutnya lurus enggak sama kayak di foto. Usianya 27 tahun, ujar Kartini seperti dilansir TV One yang tayang pada Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024, pagi. Kartini tak bisa menunjukkan foto anaknya kepada publik. Pasalnya, ia mengaku semua foto-foto Pegi disita oleh pihak kepolisian untuk bahan pemeriksaan. Sementara saya enggak punya HP buat menyimpan foto Pegi, tambahnya. 2. Saat kejadian di Bandung, Kartini juga membantah bahwa Pegi terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, saat peristiwa maut terjadi, Pegi tak berada di Cirebon. Pegi diketahui bekerja sebagai kuli bangunan membantu sang ayah di kota Bandung. Pas kejadian, anak saya tidak ada di tempat. Lagi ada di Bandung sama bapaknya kerja. 3. Bukan anggota geng motor. Kartini membantah bahwa Pegi merupakan anggota geng motor. Diketahui, para pelaku pembunuhan Vina dianggap tergabung ke dalam geng motor. Anaknya juga tak memiliki banyak teman dan suka bergaul. Enggak, bukan geng motor. Paling dia pergi naik motor ya kerja. Pas pulang kerja langsung ke rumah, tambahnya. Pegi juga jarang pulang ke Cirebon. Dia lebih sering di kota Bandung bersama sang ayah. Yang di DPO bukan anak saya. Wajahnya beda. Tapi kenapa yang ditangkap anak saya gitu loh, pungkasnya. Pengakuan Pegi. Kartini menanyakan kebenaran terkait dengan perbuatan Pegi kepada Vina pada peristiwa maut 2016 silam. Saya sebagai seorang ibu nanya, apakah kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Tanya Kartini seperti dilansir dari tayangan Metro TV pada Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Pegi pun membantah bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan Vina. Peginya ngomong, enggak, mah, demi Allah, demi Rasulullah, ujar Kartini menirukan suara Egi. Egi membantah bahwa dirinya melakukan kejahatan pembunuhan sadis sejoli tersebut. Namun, kata Kartini, anaknya mengaku ikhlas jika ia ditetapkan sebagai tersangka pada akhirnya dan dijebloskan ke penjara. Seandainya Egi dituduh juga enggak apa-apa, seandainya Pegi mati syahid enggak apa-apa, ma. Karena Pegi tidak melakukan kejahatan itu, ujar Egi kala itu kepada Kartini. Pemilik kontrakan bongkar kelakuan Pegi buronan pembunuh Vina Cirebon. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya, sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan.
Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, pergi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Keseharian Pegi buronan pembunuh Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya, sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Pegi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Pegi Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Pegi Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki.
Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Perong berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Pemilik kontrakan bongkar kelakuan Peggy buronan pembunuh Vina Cirebon. Keseharian Peggy Setiawan alias Perong, 30, buronan pembunuhan Vina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Peggy tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Vina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Peggy selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Ise Iskandar mengaku lihat sosok Peggy tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Peggy bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Peggy Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peggy adalah satu dari 3 buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Vina Cirebon. Ise Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Peggy baru menempati kontrakannya sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini,
sekitar tahun 2012, kata Ise, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Ise, Peggy bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat kesini setelah 2 tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Ise. Lalu kata Ise, Peggy kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali, Peggy yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Ise, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Peggy, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Ise, Peggy terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu Peggy ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Ise. Jadi kata Ise, Peggy tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Ise. Saat ditangkap juga, kata Ise, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya.